saya izin oke ya. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau pertemuannya tertunda ya beberapa waktu. Di sini saya ditugasi oleh Dr. Catherine selaku PJ mata kuliah untuk Gastro 1 ya. Saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan flora normal atau mikroba di saluran cerna ya. Oke, mungkin sudah ada yang pernah dengar apa itu normal mikrobiota ya. Jadi normal mikrobiota biasanya kita sebut untuk menjelaskan ya sebenarnya hampir sama ya dengan flora normal, kemudian mikrobiom dan lain sebagainya ya. Intinya ada populasi mikroorganisme yang memang dia tinggal atau ada di kulit, di membran mukosa pada individu normal yang dalam kondisi sehat ya, bukan sakit. Nah, diperkirakan di sini ada yang mengatakan bahwa kita itu manusia punya sekitar 10⁻³ sel ya di dalam tubuh dan kita memiliki bakteri yang berasosiasi atau tinggal sebagai flora normal itu sekitar 10⁻⁴ bakteri. Nah, flora normal itu atau bakteri komensal itu sebagian besar memang ada di sistem pencernaan ya di dalam usus kita ya. Nah, beberapa organisme ya kemudian bisa kita lihat tersebar di berbagai sistem ya, bisa di kulit, bisa di membran mukosa, bisa di intestin tadi, memiliki karakteristik atau memiliki perbedaan dalam sifat mikrobanya sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait dengan membran mukosa dan kulit memiliki flora normal, maka untuk organ dalam ya, misalnya di jantung, kemudian di brain atau di otak dan lain sebagainya, bahkan di aliran darah, itu seharusnya merupakan normal site atau jaringan steril istilahnya ya. Begitupun juga pada perkembangan kehamilan ya, misalnya pada fetus seperti itu, dia akan terlindungi dengan lingkungan yang steril atau yang bebas dari mikroba ya. Nah, kalau misalnya ada gangguan selama kehamilan ya, misalnya ibu mengalami infeksi yang bisa menyebabkan penyebaran mikroba, mikroba itu bisa virus, bisa bakteri ya. Jadi kalau misalnya dia mengalami placental barrier-nya tidak lagi utuh, tidak lagi intak, maka bisa menyebabkan virus seperti sitomegalovirus, CMV, kemudian rubella, atau toksoplasma itu bisa mencapai atau bisa merusak melewati plasenta sehingga bisa menginfeksi neonatus atau menginfeksi fetus atau bayi yang ada dalam kandungan ibu ya. Nah, sehingga kalau normal sendiri tetapi bisa adalah mengikuti dari mikrobiom dari ibu pada saat proses persalinan. Nah, nantinya akan menyesuaikan diri dengan lingkungan seiring dengan bertambahnya usia. Nah, untuk apa perlunya Anda tahu flora normal ini seperti apa, kemudian mana yang menyebabkan penyakit dan mana yang Anda kategorikan sebagai patogen, ya. Jadi ketika suatu mikroba berada di dalam tubuh manusia, ya, entah itu sebagai flora normal kah ataupun tidak, itu tetap saja bisa menimbulkan penyakit. Tetapi kembali lagi kepada beberapa kondisi tertentu, misalnya dari faktor hostnya atau faktor mikrobanya sendiri, dan juga dari faktor lingkungan. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa membedakan, oh ini adalah flora normal, oh ini adalah patogen? Tergantung dari bakteri itu diisolasi atau di recovery. Anda waktu semester 1 sudah belajar mengenai
semester 2 ya. Waktu semester 2 sudah belajar mengenai praktikum untuk melakukan kultur di media, ya. Jadi saat Anda melakukan kultur di media, Anda bisa nanti itu namanya Anda mengisolasi bakteri, ya, yang sudah Anda lihat di agar darah, kemudian Anda lihat di Mekong seperti itu Anda mengisolasi bakteri. Nah, kalau misalnya bakteri itu kemudian terisolasi tetapi bukan dari site yang seharusnya, misalnya E. coli misalnya, Anda kalau ketemu E. coli dari saluran cerna, Anda bisa katakan itu adalah normal, ya. Tetapi kalau misalnya Anda temukan E. coli itu ada di dalam aliran darah, di dalam bloodstream, maka Anda harus mengkategorikan E. coli itu adalah patogen, ya. Begitu pula halnya kalau misalnya Anda mendapatkan organisme yang tidak pernah ada sebagai flora normal, tetapi kemudian ditemukan pada manusia sebagai penyakit. Contohnya adalah Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Pernah dengar antraks? Ya, kemudian ada Brucella, ada Histoplasma capsulatum, itu adalah yang ada di manusia secara normal atau bukanlah flora normal. Jadi, even itu adalah flora normal kita, tetapi kalau misalnya ditemukan bukan pada site yang seharusnya, bukan pada tempatnya, maka Anda bisa Anda bisa pikirkan bahwa itu adalah patogen, ya. Nah, virus parasit itu tidak pernah dikategorikan sebagai flora normal dari manusia, selalu dikategorikan sebagai patogen, ya. Nah, ini ada resident flora ini. Fungsi resident flora ini adalah untuk memproteksi lingkungan sehingga dia akan mencegah kolonisasi dari patogen, mencegah kolonisasi dari organisme yang memiliki potensial patogen, ya. Misalnya di sini misalnya ada Clostridium difficile. Clostridium difficile ini adalah bakteri anaerob, ya, yang ada di uh, saluran cerna. Artinya bahwa ketika terjadi infeksi pada gastrointestinal, ya, karena penggunaan antibiotik, misalnya di sini dikaitkan dengan penggunaan amikasin misalnya, Clostridium difficile-nya ini bisa menyebabkan infeksi salurannya, ya. Nah, resident flora atau mikroba di saluran cerna ini bisa menambah atau bisa mencerna makanan. Jadi dia bisa menghasilkan atau mentesis sebagai produk biologik seperti vitamin, kemudian beberapa asam amino rantai pendek, ya, itu bisa membantu host untuk bisa mencerna makanan. Makanya mungkin Anda pernah dengar istilah ada probiotik dan lain sebagainya, ya, itu digunakan untuk mensupport sistem flora di saluran cerna kita supaya bisa optimal untuk membantu host untuk bisa menciptakan lingkungan atau untuk bisa memproteksi dirinya untuk mencegah terkait dengan kolonisasi yang potensial patogen, ya. Nah, nih ya beberapa faktor yang mungkin bisa Anda lihat di sini, ya, ketika kita membedakan antara resident dan transient mikrobal, ya, atau flora normal ini bisa bersifat sementara atau dia bersifat menetap, ya. Nah, interaksinya seperti apa? Kalau resident berarti dia bersifat menetap, tapi kalau transient ini bisa bersifat sementara. Nah, sementaranya ini didapat dari mana? Bisa dari lingkungan, bisa, ya. Bisa dari perubahan host juga bisa, ya, atau dari mikrobanya itu sendiri. Nah, interaksi antara host dan juga mikroba ini bisa menciptakan beberapa kondisi. Di antaranya ada disease, bisa terjadi penyakit, bisa terjadi transient colonization, ya, atau kolonisasi sementara, atau bisa terjadi prolong kolonisasi, ya. Semoga mengerti ya maksud saya kolonisasi. Kolonisasi itu ya artinya mikroba itu memang berkumpul, tinggal, berinteraksi di situ, ya.
dengan kita manusia misalnya. Ya, jadi kalau misalnya dia terjadi penyakit, berarti kan ada proses patologik. Nah, proses ini bisa terjadi dari mana saja, bisa dari faktor hostnya, bisa dari faktor lingkungan, bisa dari faktor mikrobanya sendiri. Ya, kemudian outcome lainnya adalah interaksi dari kolonisasi. Yang membedakan itu adalah waktunya. Kalau misalnya transient berarti ya dia hanya sementara. Tetapi kalau dia memang residen di situ, artinya dia bisa menetap memang sebagai flora normal dari host itu sendiri atau dari manusia. Ya. Nah, untuk mikroba yang bersifat patogen ya, ini dia bisa residen atau bisa transient. Begitu juga dengan mikrobiota. Mikrobiotanya juga bisa residen atau bisa transient. Kalau residen ya, artinya memang dia sifatnya permanen, dan kalau transient dia temporary atau sementara saja ya. Untuk yang residen patogen artinya dia bisa berkembang menjadi permanen ya kalau misalnya memang flora normalnya terganggu. Artinya dari hostnya bisa terkait dengan penggunaan antibiotik yang cukup lama misalnya, atau pada kondisi-kondisi imunokompromis ya. Ini bisa terjadi kolonisasi dengan patogen secara permanen ya. Nah, kalau misalnya ada potensial patogen yang dia hanya singgah atau transit sementara saja ya, maka memang dia bersifat harmful, bersifat patogen atau bersifat berbahaya, tetapi eh, artinya tidak menyebabkan, tidak sampai menyebabkan terjadinya penyakit, tidak sampai menyebabkan terjadinya disease seperti tadi. Nah, kalau non patogen ya seperti biasa, Anda dan saya sekarang yang kita sehat-sehat saja ini, kita memiliki resident microbiota ataupun transient non patogen ataupun transient non patogen ya. Jadi intinya adalah bahwa mikrobiota ditemukan pada individu yang sehat, ya, tidak sedang dalam kondisi imunokompromis. Ya, imunokompromis itu misalnya penggunaan antibiotik jangka panjang atau misalnya penurunan sistem imun pada penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai imunokompromis. Nah, faktor-faktor apa saja yang kira-kira mempengaruhi kolonisasi? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita bisa lihat dari environment-nya, dari kondisi eksternal, dari kondisi lingkungan, kemudian juga bisa dari mikrobanya sendiri. Apakah mikrobanya ini dia mengalami mutasi atau tidak, atau dia mengalami horizontal gene transfer atau tidak. Semoga masih ingat ya, kita belajar bakteriologi tahun lalu ada horizontal gene transfer. Bagaimana suatu mikroba itu bisa mendapatkan gen resistensi dari mikroba lainnya, kemudian dari hostnya sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dicontohkan di sini misalnya di orofaring kita itu kondisinya sangat mendorong, memungkinkan untuk terjadinya kolonisasi ya, karena ada saliva di situ, ada permukaan mukosa dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi ini kan sangat mendukung untuk bakteri-bakteri seperti Streptococcus mutans, kemudian Streptococcus viridans. Ini dia bisa berada di dalam permukaan rongga mulut ya. Nah, sehingga kalau misalnya apa namanya suatu kondisi tertentu, misalnya hostnya misalnya mengalami suatu infeksi di situ, ditakutkan bahwa bisa terjadi ketika rongga mulutnya, ketika mukosa di orofaring tidak lagi intak, malah justru bisa menyebabkan penyebaran dari mikroba yang ada di situ. Salah satunya adalah bakterial endokarditis atau infectious endokarditis, ya. Jadi bakteri yang ada di saluran mulut, ada di rongga mulut bisa masuk ke dalam jantung dan bisa menyebabkan infeksi di jantung, ya. Nah, ini adalah anatomi dari gastrointestinal tract, ya. Mulai dari esofagus, kemudian masuk ke
lambung dan seterusnya ya sampai nanti di rektum. Nah, untuk mikrobiota yang ditemukan di usus ya atau di saluran cerna memang sebagian besar didominasi oleh bakteri-bakteri anaerob ya. Bakteri anaerob, tetapi juga tidak sedikit juga untuk bakteri yang bersifat fakultatif anaerob. Nanti Anda silakan kalau mau pelajari satu persatu bakterinya seperti apa sifatnya, ya sangat diperbolehkan, sangat dipersilakan. Nanti mungkin kalau saya hanya membahas hanya skop besarnya saja, tetapi untuk selanjutnya detailnya bakterinya sifatnya seperti apa itu nanti teman-teman akan bisa baca sendiri ya. Kalau E. coli kan sudah sempat lihat waktu kali lalu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Jelas, dokter. Bentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ya, untuk seperti tadi ya di awal sudah disampaikan bahwa kalau untuk apa namanya flora normal pada saat lahir kan kita belum memiliki sendiri ya, jadi masih istilahnya mendapatkan dari ibu. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, misalnya pada bayi baru lahir ya, lingkungan atau ya lingkungan sekitar itu sangat menentukan flora normal pada bayi yang baru lahir. Termasuk juga pemberian susu yang dikonsumsi, kemudian nanti setelah dia mulai makan makanan yang dikonsumsi itu seperti apa, sampai nanti dia sudah masuk ke dewasa nantinya ya. Jadi pada saat di amniot di uterin ya, di kandungan memang steril diketahui ya. Kalau kecuali kalau tadi ya ada infeksi dari ibu yang bisa menyebabkan placental barrier-nya kemudian rusak sehingga bisa menginfeksi bayi, itu lain cerita. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal fetus itu dia berada di dalam amniotic fluid, berada di dalam apa namanya cairan amnion di plasenta dan lain sebagainya, itu dalam kondisi yang steril. Nah, pada saat lahir tergantung nih, kalau misalnya bayinya lahir dari pervaginam ya atau secara spontan, bukan secara seksio cesarea, biasanya dia akan mendapatkan flora normal itu mulai dari kulitnya dulu, kemudian baru nanti orofaring, kemudian saluran pernapasan, saluran cerna dan seterusnya. Jadi pada persalinan pervaginam, maka yang diperoleh atau yang didapatkan bakterinya adalah Lactobacillus, Prevotella, dan lain sebagainya. Nah, lain kalau misalnya dia dilahirkan melalui sesar. Kalau sesar biasanya yang didapatkan adalah flora normal dari kulit ibunya, bukan dari jalan lahir atau bukan dari vagina ibu. Kalau dari sesar didapatkannya ya nanti dia akan mendapat Staphylococcus, Corynebacterium, dan Propionibacterium. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian laktasi. Bayi akan meminum susu. Beda lagi flora normal pada bayi dengan breast milk atau dengan ASI dan bayi yang dilahirkan dengan menggunakan dan bayi yang mengkonsumsi susu formula. Biasanya pada yang breast milk ya, dia akan dominan Bifidobacterium. Nah, ini untuk apa nanti fungsinya? Nah, itu nanti ya kita akan lihat lagi. Sedangkan yang untuk formula, susu formula, karena dia tidak apa ya, tidak artinya intak dengan environment, intak dengan dunia luar itu sudah lebih banyak karena sudah pakai dot dan lain sebagainya ya, susu botol seperti itu. Maka flora normal yang didapatkan kebanyakan adalah Bacteroides dan Clostridium. Termasuk di sini ada Clostridium difficile. Nah, lain halnya kalau misalnya bayi kalau lahir dengan kondisi yang kurang baik misalnya sudah diperkenalkan sejak pertama kali lahir dengan antibiotik. Ya, ketika bayi-bayi ini masuk ke dalam NICU atau neonatal intensive care ya, maka bakteri yang banyak didapatkan oleh bayi-bayi ini ada Bifidobacterium dan juga Bifidobacteriumnya tidak justru malah sangat sedikit dan Proteobacteria. Nah, fungsinya untuk apa sebenarnya untuk Bifidobacteria ini? Ya, kalau Anda lihat di sini, pada bayi-bayi yang menggunakan ASI, bayi yang diberikan ASI eksklusif oleh ibu, maka dia akan memiliki human milk microbiome dari ibunya. ASI itu kan dia mengandung human milk oligosaccharida, ya. Human milk oligosaccharida ini nantinya merupakan komponen yang utama dalam ASI, ya, air susu ibu, dan dia hanya akan didegradasi secara parsial di usus kecil, sehingga sebagian besar dia akan masuk ke usus besar. Nah, hasil dari degradasinya ini digunakan oleh Bifidobacterium untuk bisa memproduksi namanya short chain fatty acid atau memproduksi namanya rantai pendek asam lemak. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya nantinya adalah untuk menstimulasi dari Bifidobacterium di dalam ususnya si bayi ini. Jadi ASI yang mengandung HMO ini ya, human milk ini kemudian akan digunakan oleh si Bifidobacterium ini untuk bisa uh, lebih banyak seperti itu. Nah, dia ini kan nanti akan bisa membantu untuk menciptakan atau meningkatkan sistem imunitas dari si bayi tadi ya. Nah, lain halnya kalau misalnya didapatkan susu botol pada bayi yang mendapatkan susu botol misalnya. Jadi laktobacilusnya dia akan lebih sedikit, kemudian mungkin pernah mendengar terjadinya kolik atau sembelit pada bayi-bayi yang tidak tidak apa namanya yang tidak diberikan ASI, yaitu karena bakteri flora normal seperti Bifidobacteriumnya ini tidak bisa membantu untuk mencerna dari oligosakarida yang didapatkan dari susu formula. Seperti itu ya. Kalau misalnya tidak tercerna dengan baik, akibatnya itu tadi, bayi bisa mengalami kolik atau sembelit pada neonatus seperti itu ya. Nah, asam lemak ini kan diperlukan untuk membangun atau membentuk sel-sel yang sehat di dalam saluran pencernaan ya. Oke, ini nanti Anda bisa lihat sendiri mulai dari fetus, kemudian newborn sampai dengan nanti pada saat semi supercentenary atau lebih dari 100 tahun seperti apa nanti pola bakterinya ya. Oke, selanjutnya kalau untuk di dewasa maka mungkin bisa dilihat dari esofagus. Dari esofagus ini kan kebanyakan flora normalnya adalah bakteri dan yeast, tetapi hanya dalam jumlah yang sangat sedikit.
Kemudian di lambung, nah di lambung ini kan kita tahu bahwa ada sifat asam yang dihasilkan oleh lambung sendiri ya, ada hidroklorik acid dan pepsinogen. Sehingga memang kalau di lambung ini tidak banyak mikroba yang bisa bertahan atau bisa tumbuh di sini. Biasanya yang sudah acid toleran misalnya seperti Lactobacillus, kemudian ada Streptococcus dan Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini mungkin kalau pernah dengar sebagai penyebab tukak lambung ya atau penyebab gastritis, tetapi sebenarnya Helicobacter pylori ini bukanlah flora normal yang ada di lambung, tetapi sebenarnya dia adalah patogen. Jadi kalau misalnya kondisi lambungnya Anda mengkonsumsi misalnya antasida yang berlebihan, yang menetralkan asam lambung ya, obat-obat mah seperti proton pump inhibitor dan lain sebagainya, Anda konsumsi secara berlebihan, maka dia akan menetralkan pH di asam lambung sehingga bakteri Helicobacter pylori ini bisa masuk dan bisa menyebabkan kondisi seperti tukak lambung ataupun duodenal ulcer, kemudian nanti bisa terjadi gastric malignancy seperti itu. Nah, kemudian turun lagi ke Jejunum ileum ya, di sini predominan anaerob ya, misalnya Lactobacillus, Leptostrepto dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau misalnya di jejunum kemudian terjadi obstruksi ya atau ada kondisi yang statis misalnya, maka mikrobial floranya dia akan bergeser ke bakteri yang ada di kolon sehingga menyebabkan sindrom malabsorpsi ya. Nah, kalau sudah masuk ke small intestine ke usus kecil, kemudian predominansi bakterinya adalah anaerob ya. Semoga masih ingat aerob dan anaerob ya. Ada fakultatif anaerob juga, ada fakultatif aerob, ada mikroaerofilik. Silakan nanti bisa diulang lagi. Nah, ini yang paling besar di usus besar itu di kolon hampir sebagian besar mostly itu adalah bakteri dengan sifat aerob. Tetapi juga yang cukup banyak ditemukan adalah yang bersifat fakultatif anaerob seperti E. coli atau Escherichia coli. Ya, nanti next ada waktu kita praktikum untuk Anda bisa mengidentifikasi seperti apa E. coli kalau dalam Anda menggunakan uji identifikasi sederhana ya. Tetapi kalau untuk yang anaerob kita belum bisa melakukan untuk kultur anaerob karena memang tidak mudah karena begitu bakteri anaerob kena udara sedikit saja, kena oksigen sedikit saja maka sudah mati. Jadi kita tidak bisa lagi untuk mengisolasi bakteri anaerob. Oke, jadi sebagai kesimpulannya ya bahwa memang fungsi dari flora normal di saluran cerna ini memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, di mana salah satunya adalah sebagai protektif ya, untuk dia bisa berkompetisi nantinya dengan bakteri yang mungkin potensial patogen. Kompetisinya seperti apa? Ya, dengan cara dia akan menyerap nutrisi dari host, kemudian berikatan dengan reseptor dari host, kemudian dia bisa memproduksi faktor antimikrobial seperti misalnya ada namanya bakteriosin dan asam laktat. Jadi tidak semua bakteri patogen itu dia bisa tahan terhadap asam laktat. Ya, itu fungsinya flora normal di saluran cerna kita yang pertama. Kemudian selanjutnya juga dia untuk mendevelop dari sistem imun. Bagaimana caranya? Jadi bakteri-bakteri tadi itu kemudian dia akan mensekresi IgA atau imunoglobulin A yang kemudian bisa membantu kita atau membantu manusia untuk bisa mendapatkan sistem imun humoral yang baik di sistem intestinal, di traktus intestinal, dan bisa memodulasi dari respons sel T dan juga profil sitokin. Nah, selain itu juga mikrobiota ini bisa berkontribusi terhadap tadi ya asam amino yang short chain tadi itu, kemudian dia akan memproduksi beberapa mensintesis beberapa vitamin sebenarnya seperti vitamin K, biotin, folat dan juga ion-ion lainnya yang bisa meningkatkan absorpsi ya. Jadi tidak hanya untuk Jangan di bawah. tidak hanya untuk berkompetisi dengan patogen saja, tetapi dia juga bisa membantu untuk meningkatkan fungsi dari saluran cerna kita sendiri ya.
Karena ada beberapa bakteri yang mungkin kemudian diketahui bahwa apa namanya bisa berpengaruh terhadap deposisi lemak di host ya yang bisa menyebabkan obesitas. Nah, bisa terbantu dengan apabila kita memiliki saluran cerna yang baik atau yang sehat dengan bakteri-bakteri flora normal yang ada di sana ya. Kalau dilihat di sini bagaimana perkembangannya ya, ketika sudah terpapar ya, ketika sudah adult seperti itu, memang diversity bakterialnya dia akan lebih kompleks sehingga bisa menyebabkan disbiosis. Nah, ketika terjadi disbiosis inilah yang kemudian menjadi masalah atau bisa menyebabkan terjadinya disease atau penyakit. Oke, dari saya itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Siap, sudah jelas, dokter. Oke, tidak ada yang lainnya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ya, mungkin sedikit tambahan saja. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi terkait dengan penggunaan probiotik ya. Penggunaan probiotik untuk saluran cerna, kemudian juga apa lagi ya? Ya, mungkin itu ya. Silakan nanti bisa dibaca terkait dengan probiotik karena kan nanti kalau Anda masuk ke sistem gastro dengan penyakit ya atau dengan gangguan ketika Anda mendapatkan pasien diare misalnya, Anda perlu supply terkait dengan probiotik yang digunakan untuk misalnya pada diare anak misalnya. Itu perlu tambahan probiotik, kemudian apa fungsinya probiotik itu sendiri nanti silakan teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, baik. Kalau tidak ditanyakan, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. Selamat dokter. siang, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Dokter.